Jadi Bapak, saya sendiri adalah siswa kelas 11. Sekarang saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Yang memang sebagai kelas kreatif. Kenalkan saya Salmon. Ya, Salmon, apa kabar Salmon? Baik, Bapak. Ini adalah salah satu ruang kelas kami. Ruangan ini bernama kelas kreatif. Seperti yang Bapak lihat, biasanya kami melakukan pembelajaran di sini dengan jumlah 30 orang atau satu angkatan. Nah, bisa Bapak lihat di sana ada cermin. Di ruangan ini juga kami biasa gunakan untuk kegiatan ekskul dance. Dan juga di belakang sini ada televisi. Kami biasa gunakan untuk kegiatan pembelajaran ataupun presentasi oleh siswa maupun guru. Salmon asli dari mana? Dari alam. Oke. Makasih, Salmon. Berikut ini adalah tempat restock atau biasanya dipakai siswa-siswi yang ingin mengikuti tes TNI Polri untuk melakukan latihan dan sebagainya di sini. Dan itu Pak, di semester baru ini juga kami menghidupkan kembali pertanian sekolah kami untuk membantu proses pembelajaran dan juga membantu kebutuhan makan kami sehari-hari di sini. Beberapa tahun lalu kami pernah membuka pertanian di sini, namun karena kendala hama dan juga sumur bor kami rusak, jadi terpaksa terhenti. Sekarang sudah jalan lagi. Ya, sekarang kami fokusnya di sini Pak. Nanti beberapa Tanam apa kamu? rencananya mau sayur kangkung dan sebagainya yang biasa kami konsumsi di sekolah ini. Sudah ada benihnya semua. Ya, semua sudah disiapkan Pak, cuman karena sekarang lahannya semua belum dibuka secara sempurna, jadi kami belum bisa untuk melakukan penanaman. Kau bisa resto berapa kali? Siap, untuk sekarang bisa 7. Coba tunjukkan. Izin, mohon izin Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira Pak Bobi berapa? Waduh, Bapak tadi Beta minta maaf. Saya kali 5 kali saya sampai. Coba. Aduh, woi. Gini. Gini atau begini? Gini. Oh gini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masih bisa. Masih muda bukan? ASD. Ini adalah kelas belajar kami, namanya kelas dedication. Nah, kelas ini seperti yang Bapak sudah lihat dilengkapi dengan TV. Nah, Bapak, jadi kelas ini kami gunakan untuk pembelajaran wajib dan juga untuk waktu belajar di malam hari. Mungkin Bapak kelasnya. Malam hari belajar sampai jam berapa? Dari jam 7.45 sampai jam 9 malam. Terus tidur jam? Tidurnya itu bel tidurnya itu dimulai dari jam 10. Bangun jam? Bangun jam 5.20. 5.20. Ya. Bagus kan? Ya. Oke. Selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Yuda dari kelas 11. Pak. Yuda, apa kabar Yuda? Ya, kalau Bapak lihat spanduk ini adalah pengambilan nilai akhir tahun dari sekolah kami. Kalau biasa kalau di sekolah saya yang dulu kan biasanya kalau ujian akhir tahun kan menggunakan media kertas. Kalau kali ini di sekolah kami itu menggunakan karya ilmiah. Jadi siswa-siswi disuruh untuk membuat satu penelitian dan membuat satu karya ilmiah atau teks laporan itu untuk nanti diuji. Ujiannya mulai dari hari Senin dan saya nanti ujiannya besok, bukan hari ini, jadi sebentar saja. Kelas 11 untuk naik ke kelas 12? Iya, Pak. Apa kamu punya topik penelitian? Kalau topik penelitian saya meneliti tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan pohon cabai merah. Apa hasilnya? Dia punya mendapatkan indikator yang baik. Jadi dia punya hasil tuh cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan cabai merah karena dia tuh mendukung proses fotosintesis dari cabai merah itu sendiri. Oh, ya. Kalau panasnya terlalu tinggi, mati. Kalau panas terlalu tinggi maka akan mati. Jadi makanya tumbuhan tuh membutuhkan panas yang optimal. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Optimal itu maksimal berapa? Maksimal tuh dari 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kalau lebih itu tanaman bisa mati karena
dia punya tanah bisa kering dan juga bisa kehilangan lengas tanah. Oh, luar biasa. Cocok. Benar, Bu? Benar. Oh, ya. Kan ruang laboratorium komputer kami Bapak. Jadi ruangan ini bisa digunakan untuk pembelajaran IT dan juga untuk kami kerja-kerja PR dari guru-guru. Jadi tugas yang dikasih guru-guru itu bukan sekedar tugas-tugas yang ditulis dalam buku, namun guru-guru juga memberikan tugas seperti membuat PPT dan juga editing video. Ya nanti kalau Bapak mau lihat penyiasat ada nanti di aula Bapak kami. Yang di depan sana ada proyektor, jadi itu bisa digunakan guru untuk mengajar dari PPT-nya guru. Terus di belakang sini juga ada papan tulis yang bisa membantu guru untuk lebih mengajar lebih lanjut. Khusus di ruangan ini Pak Gub kita tutup karena kita pakai AC di sini karena ada mesin. Yang lain semua kita ventilated jadi terbuka. Supaya penghematan ini juga cukup sejuk. Terus ada mes guru, sebagian dari guru kami tinggal di sini. Jadi ada 5 kamar depan dan juga 5 kamar. Oke. Jadi rumah Siapa nama kamu? perkenalkan, nama saya Lina Lebih biasa dipanggilnya. Saya berasal dari Alur. Oh, oke. Kita jadi kita seharusnya. Ini adalah dapur Bapak. Jadi Dapur. dapur Kenapa ini dapur ini? tempat kami memasak untuk makan pagi dan juga makan malam. Dan kalau sekolah Makanan kesukaan kamu apa? makan sayur daun ubi Bapak. Kamu kesukaan daun ubi? Kenapa daun ubi kamu suka? Oh, enak. Siapa yang biasa masakan kamu daun ubi? Biasa kami sendiri masak atau kalau siang berarti Mama Mirjam dan Mama Lisa yang memasak. Mama Mirjan yang mana? Yang Mama Mirjam. Oh, ini Mama Mirjan. Apa kabar Mama Mirjan? Ya Bapak, ini adalah toilet umum atau kamar mandi umum. Jadi Siapa yang bersihkan? ya kami Bapak. Jadi kami itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan itu akan bergiliran piket. Nah piket kami itu ada banyak, yaitu salah satunya membersihkan kamar mandi umum. Ya, jadi 2 di depan sini untuk kamar mandi umum cewek, sedangkan 2 lainnya di bagian belakang untuk kamar mandi laki-laki. Jadi seluruhnya mandi di sini. Tidak Bapak. Jadi toilet kamar mandi umum ini akan digunakan pada saat jam sekolah jam atau sekolah saja. ya, karena ketika jam sekolah kami tidak diperbolehkan untuk masuk kamar lain. Diana Anastasia, saya kelas 11 tes. Densa. Dianesa. Dianesa. Oh, Dianesa. Ya, jadi ini adalah ruang guru. Ruang guru. Ya, tempat di mana Berapa kamu punya Pak Guru, Ibu Guru? supaya bisa mengajarkan. Berapa banyak ada Ibu Guru, Bapak Dan Guru? 32. Oke. Bapaknya ada berapa? Nah, nanti hitung bapaknya ada berapa, Bapak Guru berapa, Ibu Gurunya. Ya. Apa kabar Bapak Guru, Ibu Guru? Baik. Baik ya. Sehat ya? Senang mengajar di sini? Senang sekali. Ya. Masalah anak-anak yang paling berat apa? Sulit mengatasi mereka karena mereka tinggalnya kita sama, jadi Oh, tidak sulit. Sampai saat ini tidak ada masalah terhadap anak-anak. Tidak ada yang bandel dengan saya, tidak dulu. Tidak ada. Biasanya awal-awal mereka datang agak sedikit kelihatan bandel, Bapak. Awal datang awal agak bandel. Iya. Setelah dibina, di konseling, Puji Tuhan. jadi bagus. Iya. Wow, luar biasa. Oke. Siapa nama kamu? Nama Andro. Andro. Ya. Andro. Apa kabar Andro? Kamu dari mana? Dari Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang di mana? Ya di Desa Unas di sini Pak. Rumah Oh, saya di sini aja. Ya. Bapak bisa lihat ke sana. Mari kami, ini tempat tidur kami ada 6 pasang. Bangun jam berapa? Jam 5.25 Pak. 5.05. Ya. Oke. 5.05 udah kamu udah bangun. Ya. Cuci pakaian sendiri atau orang cuci kasih? Ya, pakai sendiri Pak. Cuci pakaian sendiri, mandiri ya. Mandi tidak dimandiin orang. Ya. Bagus. Mereka harus rapikan ini sebagai standar. Ya. Luar biasa ya.
kamarnya tiap hari periksa. Semua harus besok ya konsultasi. Kamar untuk mentor hanya ada satu, yang selanjutnya ini kamar untuk ini siswa cowok. Ini untuk mentor cowok. Nah kalau yang di bagian sini ada kamar untuk mentor cewek. Selanjutnya ke sana itu mentor cewek tugasnya apa? mentor cewek untuk membina kami Bapak. Memang kalian dibina macam apa oleh mentor? Mentor mengawasi kami dalam setiap kegiatan kami di sekolah, di asrama khusus tepatnya. Khususnya di asrama dia punya tanggung jawab untuk membina kalau ada masalah apa dia yang akan bikin. Ini kamar joyful Bapak. Silahkan ini kamar cewek. Selamat datang. Siapa nama kamu? Saya Sani dan saya Marce. Sani dan Mate. Marce. Oh Marce. Jadi ini adalah kamar cewek seperti sebelumnya. Ini adalah asrama cewek yang berisikan 6-7 orang dengan satu sebagai kapten kamar. Kenapa kamar ini dia di bantainya di tengah dengan ada Bible? Ada Alkitab di situ. Maksudnya bagaimana? Karena itu tandanya perempuan punya. Iya, Mister. Iya, Pak. Jadi kalau laki punya dia rapi ke sana, perempuan pun taruh di tengah itu. Karena ini pendek-pendek semua maksudnya atau memang karena sengaja saja begitu? Tidak, memang seperti itu ciri khas. Oh, ciri khas. Jadi kalau lihat ini kita tahu ini punya cewek. Iya, Pak. Oh, wow. Luar biasa ya. Ada ciri khas tersendiri untuk bisa kita lihat kamar, kita sudah tahu ini kamar cewek bukan kamar cowok. Bagus. Hebat. What years are you? Skillful, integrity, dedicated, and love the nation. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Guru. Teman-teman dipersilakan duduk. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan. Sejahtera damai sejahtera. Jangan salam sejahtera. Salam damai sejahtera. Salam damai Tidak ada sejahtera. orang sejahtera tanpa damai dan tidak damai tanpa sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yunias Lopez BK. Saya adalah alumni angkatan kedua dari SMA Kristen Pandegajaya dan sekarang telah bekerja di Pandegajaya sebagai salah satu tenaga pendidik. Kepada yang terhormat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Victor Bungtilo Leskodat SH MSI, yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian, dan staf ahli Bupati Kupang bidang pemerintahan, hukum dan politik, dan seluruh rombongan yang telah hadir pada siang hari ini. Yang juga saya hormati, Direktur Sekolah Pandega Jaya, Koordinator Sekolah Pandega Jaya, Kepala SMA Kristen Pandega Jaya, seluruh jajaran pemimpin, guru, staf, mentor helper, dan yang saya kasihi seluruh peserta didik SMA Kristen Pandega Jaya, yakni Bapak Bobi Rianto. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya silakan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kekuatan. Sukacita. Sukacita. Kekuatan. Kita berikan tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, kami semua banggakan adalah Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur,
Dr. Victor Bungtilo Laiskodat. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak. 2 kali acara wisuda kami undang, bertepatan waktu itu Bapak tidak bisa hadir, tapi diwakili, dan juga kemarin wisuda kita lakukan tepat Bapak sedang mempersiapkan ASEAN Summit di Labuan Bajo, tapi ada Bapak staf ahli yang hadir, Pak Imam, dan ternyata ponakan dari Pak Ima juga lulusan dari Pandega Jaya dan mendapatkan beasiswa lulus di Jakarta, di Surabaya, di Universitas Kristen Petra Surabaya. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Bupati Kabupaten Kupang yang diwakili oleh staf ahli dari Kabupaten Kupang, kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Bapak Linus Lusi, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Pak Luki Koli, dan beserta seluruh jajaran rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Kabupaten Kupang, yang saya juga banggakan dan kasih Direktur dari Pandega Jaya, Bu Devi Elizabeth, Devi, dan suaminya Pak Hizkia mana? Ya, saya perlu perkenalkan Bapak Gubernur. Pasangan suami istri ini adalah yang memberi hidupnya untuk Pandega Jaya. Kami sampai hari ini kami berhutang untuk hatinya buat NTT. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Mungkin kali ini juga sekaligus saya perkenalkan kepala sekolah, ya, tapi nanti kepala sekolah yang akan memperkenalkan guru-guru. Saat ini kepala sekolah kita Mr. Sam, silakan berdiri Mr. Sam biar ya. Dan kami sudah siapkan kader kepala sekolah berikut, Mr. Joe. Ya, Mr. Joe akan menjadi kepala sekolah berikut. Jadi memang kaderisasi di sekolah ini dipersiapkan. Semua orang harus jadi leader di tempatnya. Begitupun anak-anak kita, ada klik, mereka jadi pemimpin klik dari kecil, kemudian naik dan semua akan terbagi pernah menjadi pemimpin di tempat ini. Karena kami sedang mempersiapkan pemimpin Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, dan yang terakhir tentu adik-adik sekolah Pandega Jaya, para siswa, hadir juga dari MPKW, ada sekretaris MPKW Ibu Evi, ya, dan juga wakil ketua Dr. Samlitik dari Majelis Pendidikan Kristen. Dan yang saya banggakan tentu buat semua adik-adik SMA Kristen Pandega Jaya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, Bapak Gubernur dan rombongan yang kami kasihi dan kami banggakan. Sedikit histori tadi mungkin sudah disampaikan lewat video. Sebenarnya kami dapat visi ini melalui pimpinan Dewan Pembina kami, Bapak Budi Utomo, sekaligus saya menyampaikan salam beliau, Dewan Pembina kami yang tidak bisa hadir kali ini. Dari visi beliau mulai dari sebenarnya camp ELT atau Excellent Leader Training yang kami mulai waktu itu di Kupang beberapa kali, dan saya salah satu pesertanya. Kemudian beliau membagi tentang visi membangun pemimpin. Dan saya lupa perkenalkan Lydia juga, wakil kepala sekolah. Lydia Gosan Ligo. Ya, Miss Ligo ini dari Surabaya dan dia datang untuk memberkati kita di NTT. Terima kasih, Lydia.
betapa kami berhutang kepada banyak anak para leader kami, ya, Pak Budi Gunawan dan seluruh tim Ketua Yayasan Pandega Jaya yang mereka bukan lahir di NTT, tapi saya panggil mereka orang NTT karena NTT telah lahir di hati mereka. Dan pada tahun 2011 kami membeli lahan ini, dan tahun 2012 kami mulai membangun. Dan Bapak Gubernur bisa lihat bangunannya ini awalnya memang kita memikirkan efisiensi, tapi kemudian modelnya menjadi ciri khas kami. Jadi temboknya tidak di plaster full, tapi dengan batako hasil buatan Pandega Jaya sendiri. Dan ini adalah bagaimana belajar entrepreneurship pertama dari Mr. Hiskia, ya, yang mengawali kita cetak batako sendiri untuk bangun sekolah sendiri. Dan bukan hanya itu, kira-kira sebagian perumahan sejahtera Land Wetalu itu dibangun dari batako dari siswa-siswi SMA Kristen Pandega Jaya. Kita berikan tepuk tangan. Jadi lewat batako ini semua dibangun, dan pelan-pelan satu kelas, tempo hari kita hanya beberapa kelas, ya, dan kemudian aula, dan puji Tuhan hari ini kita punya 3 kelas, dan hari ini yang hadir adalah anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan anak-anak kelas 12 kemarin, atau ada sebagian yang hadir? Ada sedikit ya. Ya, sebagian yang hadir kemarin mereka sudah diwisuda, dan sebagian sudah kembali ke rumahnya. Dan puji Tuhan, Bapak Gubernur, saya mau laporkan bahwa hampir di setiap angkatan kita, anak-anak ini mereka mendapat beasiswa di universitas-universitas terkenal di Jawa, ya, di Surabaya, di Jakarta. Dari kita lihat ada Universitas Kristen Petra, ya, ada apa lagi, Ubaya, Prasetya Mulia Jakarta, ya. Dan hasilnya mereka bahkan lulus dengan cum laude di sana. Padahal mereka semua banyak dari daerah-daerah di mana nanti mungkin sebentar ada waktu Bapak Gubernur bisa berbincang dengan mereka, dari sekolah, dari desa yang kemudian mereka dengan terbatas fasilitasnya, tetapi mereka masuk di Gembleng di Pandega Jaya dari kelas 1. Kalau tadi Bapak Gubernur disambut oleh anak-anak kelas 2 rata-rata, ya, itu mereka sudah lolos di kelas 1, dan Bapak Gubernur bisa melihat kepercayaan diri mereka yang membanggakan. Apalagi kalau melihat yang anak kelas 3 itu seperti anak panah yang sudah siap kami lepaskan untuk terbang. Dan mereka yang kembali pun itu kembali ke NTT. Ada satu komitmen bahwa mereka akan suatu saat setelah sekolah mereka harus kembali untuk membangun Nusa Tenggara Timur tercinta. Tanah kita dilahirkan. Dan puji Tuhan, program ini program beasiswa. Saya perlu sampaikan bahwa program beasiswa ini, program orang tua asuh lebih tepatnya. Kami mulai dulu dengan per bulan 1.500.000, dan di setiap angkatan. Awal-awal memang tidak mudah bagi kami, tapi dengan cara Tuhan kami mendapat dukungan dari orang tua asuh, bahkan setiap tahun menjadi langganan. Ya, mereka hampir setiap tahun mengambil anak-anak asuh di sini, dan dari orang biaya itu 1.500.000 dulu, sekarang 1,7. Sekarang 1,7 itu membiayai mereka punya sekolah dan seluruh kehidupan selama 1 bulan, makan minum semua dan guru dan lain-lain. Dan sedangkan orang tua mereka juga tetap sesuai dengan kemampuan mereka, mereka juga memberikan. Dulu mulai dari 200.000 atau 100.000, 200.000 atau mungkin 300.000, ya, itu menyesuaikan. Dan supaya ada bagian dari orang tua juga bagi mereka. Tetapi sebenarnya uang dari orang tua ini kami pakai untuk mensupport pembangunan dan juga mungkin bagi anak-anak yang tidak mampu. Tapi
sebenarnya semua pembiayaan ini dari orang tua asuh yang membiayai, sehingga mereka punya tugas tentu untuk terus mendoakan orang tua asuh mereka. Dan tahun ini kami buka juga dari total anak orang tua asuh, tinggal sisa berapa Dev sekarang? Ya, sisa 10. Wah, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Dari total 90 lebih Pak, itu 3 angkatan ini sisa 10 orang tua asuh. Itu dengan cara Tuhan. Kami hanya mencoba untuk men-share kepada teman-teman, bahkan rata-rata paling banyak semua orang tua asuh dari luar. Dan puji Tuhan, kami mengucap syukur bahwa selama ini mimpi anak-anak adalah ingin ketemu, foto, bicara, ketemu langsung Bapak Gubernur. Tapi beberapa kali undangan Bapak nggak hadir. Ternyata ini hari adalah hari yang spesial. Mereka bahkan ketemu, punya waktu khusus untuk berbincang-bincang dengan Bapak Gubernur. Untuk itu sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Gubernur kesediaan untuk hadir langsung di tempat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sukacita. Kekuatan. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Bobi Lianto. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan singkat tentang Pandega Jaya, tentang value yang telah dilakukan oleh anak-anak, dan tentang kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh anak-anak Pandega Jaya, yang akan dijelaskan oleh Kepala SMA Kristen Pandega Jaya yang berikutnya, Bapak Johannes Koinoni. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian NTT, yang kami hormati staf dari pemerintah Kabupaten Kupang, yang kami hormati semua dari Provinsi NTT, Bapak Ibu semua, yang kami hormati juga dari Ketua dan Sekretaris MPKW Nusa Tenggara Timur, dan yang kami hormati Bapak Kadin yang juga adalah salah satu Ketua Yayasan SMA Kristen Pandega Jaya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Bobi. Kami di SMA Kristen Pandega Jaya, di sini kami ada 15 orang guru, lalu ada 8 orang karyawan, dan juga salah satu yang kami miliki di sekolah ini, kami punya sistem klik yang dimana tadi di video tersebut dijelaskan sepintas bahwa di dalam sistem klik ini kami memiliki mentor. Nah, yang menjadi mentor di sekolah ini adalah guru-guru yang tinggal di asrama sekaligus alumni-alumni kami yang sementara berkuliah di Kota Kupang. Ada juga kami di sekolah ini dibantu oleh yang namanya helper. Helper ini juga adalah alumni-alumni yang berkuliah di Kota Kupang, membantu segala hal teknis yang berlangsung di SMA Kristen Pandega Jaya. Untuk anak-anak sendiri, kami mengaplikasikan program pengabdian masyarakat kami setiap awal semester. Di desa ini kami kumpulkan anak-anak yang ada di desa, kurang lebih 100 sampai 150 anak-anak yang ada di desa. Lalu anak-anak yang ada kelas 10 sampai kelas 12 memberikan bimbingan belajar untuk
kemampuan literasi, numerasi, bahasa Inggris, dan juga ada juga ekstrakurikuler lainnya seperti menari dan karate. Ya, kami juga di dalam semester juga melakukan pengabdian masyarakat juga ke lingkungan warga sekitar dengan mendatangi rumah-rumah. Kami berbagi, sharing, berdiskusi, dan selanjutnya mendoakan warga-warga yang ada di sekitaran SMA Kristen Pantai Gajaya. Nah, kami sendiri punya visi di tahun ini adalah generasi pemimpin berkarakter Kristus yang berdampak bagi bangsa. Misi kami membangun iman, karakter, pengetahuan, dan keterampilan generasi pemimpin bangsa melalui pendidikan berkualitas yang berlandaskan Alkitab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Gubernur dan semua yang boleh hadir di SMA Kristen Pantai Gajaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Johannes Wahyono. Kita akan sampai pada acara kunci kita pada hari ini, di mana kita akan berdialog atau berbincang bersama Bapak Gubernur untuk membuat suasana pada siang hari ini menjadi lebih santai. Saya mengambil tema dialog atau bincang kali ini adalah ngobrol santai bersama Bapak Gubernur. Jadi saya berharap meskipun siang ini semakin panas, tapi kita bisa tetap santai lah ya. Setuju? Untuk itu saya akan memberikan kesempatan buat adik-adik, buat teman-teman yang ingin bertanya, dan kita mulai dari 5 orang penanya. Jadi caranya adalah silakan adik-adik atau teman-teman jika ingin bertanya maka angkat tangan Anda, kemudian silakan. Saya berikan kesempatan, silakan siapa yang ingin menjadi penanya pertama. Oke, silahkan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Devina Ansinoriat Notofri, saya kelas 11 IPS. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Bapak Gubernur, kenapa hari ini Bapak memutuskan untuk berkunjung ke SMA Kristen Pantai Gajaya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Langsung. Jadi silakan pertanyaan berikutnya. Kita kumpul pertanyaannya. Setelah itu baru langsung dijawab sama. Silakan penanya berikutnya. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kristina Octaviani Koim. Saya siswi kelas 10. Saya mau bertanya, saya dengar dulu Bapak pernah berkecimpung di dunia bisnis. Apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang gubernur? Terima kasih. Oke, silakan. Oke, silakan. Penanya berikutnya. Oke, silakan. Siang, perkenalkan nama saya Sharon Abigail Kendado. Saya merupakan siswi kelas 11 IPS. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang Nono? Kan baru-baru dia viral karena menang Olimpiade. Bagaimana tindakan Bapak dan upaya Bapak untuk anak-anak yang seperti Nono memiliki bakat tapi tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan mereka? Saya
kasih. Terima kasih. Silakan penanya berikutnya. Siap. Perkenalkan, nama saya Arfan Yumoto. Saya alumni Pandega Jaya, berasal dari Sumatera Barat. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana cara untuk membangun tim yang solid dan bisa bekerja sama? Sekian, terima kasih. Oke, mungkin dari 4 pertanyaan itu. Oke, lanjut. Silakan penanya berikutnya. Oke, silakan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nabila Nari, saya dari Mahasiswa IPS. Pertanyaan saya, kami di Pandega Jaya kan belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang nilai-nilai kepemimpinan yang Bapak pegang selama masa kepemimpinannya Bapak. Demikian dari saya, terima kasih. Oke. Sudah 5 penanya, Pak. Baik, terus silakan. Silakan. Oke, dari saya ingin bertanya kepada selamat siang, perkenalkan nama saya Rilianti Lubatara, biasa disapa Tara. Saya siswa kelas 11. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan apa terobosan yang ingin Bapak lakukan serta apa yang telah Bapak lakukan selama menjabat menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Itu saja dari saya, terima kasih. Gimana? Lanjut. Oke, silakan penanya berikutnya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Milano Kristio dan dari asal Lewas, Sumatera Timur. Saya mau bertanya kepada Bapak Gubernur, bisakah Bapak bercerita harapan terbesar Bapak yang belum terwujudkan di NTT? Masih ada lagi? Oke, silakan. Selamat siang Bapak Gubernur. Perkenalkan, nama saya Ririn Asmiati dari Kakak. Saya berasal dari Sumbar. Jadi pada kesempatan ini saya mau bertanya kepada Bapak Gubernur. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena semenjak Bapak Gubernur menjabat sebagai Gubernur, tempat-tempat wisata di NTT semakin berkembang dengan prestasi. Jadi pertanyaan saya itu, apa strategi Bapak Gubernur terhadap tempat-tempat wisata di NTT dan terhadap pembangunan peningkatan keuangan di NTT? Terima kasih. Oke. Oh ya, masih lanjut. Silakan. Nanti kalau kalian sudah tidak ada bertanya lagi baru saya bicara. Siap. Perkenalkan, nama saya Jupita Bulu, saya kelas 11. Saya mau bertanya, bagaimana upaya atau tindakan yang Bapak lakukan untuk memajukan literasi di NTT? Oke, sejauh ini sudah 9 pertanyaan, Mbak. Oke, terus. Masih ada, silakan. Selamat siang Bapak Gubernur, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Chelsea Pranatoli Biakei. Saya siswi kelas 10 di SMA Kristen Pandega Jaya, asal saya dari Soe. Jadi, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana tindakan Bapak Gubernur untuk daerah-daerah di luar sana yang masih minim sistem pendidikan seperti daerah-daerah terpencil di Soe. Terima kasih. Salam, selamat
Selamat siang semua. Bapak. Perkenalkan, nama saya Umbu Lakipa, siswa kelas 11 IPA. Saya asal Soe. Pertanyaan saya berdasarkan pengamatan saya terkait keluarga saya yang mengikuti salah satu programnya Bapak tentang pemanfaatan daun kelor. Sejauh ini saya melihat bahwa di akhir-akhir ini mesin yang dibagikan itu sudah tidak terpakai dan itu hanya disimpan di gudang. Jadi saya ingin bertanya bagaimana perencanaan awalnya Bapak terkait program pemanfaatan daun kelor itu dan juga sejauh ini perkembangannya sampai mana atau berjalan sampai mana. Terima kasih. Oke, lanjut silakan penanya berikutnya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bingsa Kanarisa Johanna Nale, biasa disapa Eca, asal Rote. Jadi sebelum saya bertanya kepada Bapak Gubernur, saya mau menceritakan sedikit tentang aktivitas kami di Pandega Jaya. Jadi kami di Pandega Jaya itu bangun setiap hari jam 5.20, terus kami saat teduh, terus kami piket, dan habis piket kami mandi untuk bersiap ke sekolah. Tapi sebelum itu kami makan pagi dulu. Nah, saya dengar bahwa Bapak adalah salah satu orang yang menginstruksikan sistem pembelajaran jam 5 pagi terhadap teman-teman kami di SMA dan SMK di Kota Kupang. Nah, saya mau bertanya, apa harapan Bapak dan tujuan Bapak untuk mengadakan sekolah jam 5 pagi dan bagaimana perkembangan sistem kegiatan itu sampai sekarang? Terima kasih. Selanjutnya. Oke, silakan. Dua terakhir ya. Sini dua lagi boleh, terakhir. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Alexander Subren Wenegi. Saya siswa kelas 10. Saya berasal dari Kabupaten Aruk. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Gubernur, apakah ada rintangan yang Bapak alami dari awal Bapak menjabat menjadi Gubernur hingga saat ini dan apa rintangan tersebut yang Bapak alami? Sekian dari saya, terima kasih. Silakan dua penanya terakhir. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Dos Santos. Saya kelas 11 IPA. Ini saya ingin bertanya kepada Bapak Gubernur. Menurut dari pengalaman saya dan pengamatan saya, ini masih banyak siswa-siswi yang ini masih merokok dalam lingkungan sekolah. Bagaimana tanggapan Bapak ini terhadap masalah ini dan apa yang ingin Bapak lakukan untuk bisa memecahkan masalah tersebut? Mungkin sudah ada hal yang Bapak lakukan atau apa yang mungkin Bapak ingin lakukan ke depan? Saya terima kasih. Oke, silakan satu penanya terakhir. Oke, ulang-ulang 1, 2, 3. Terakhir sudah, 3 sudah. Di sini ada 17 pertanyaan dan 16 pertanyaannya untuk Bapak Gubernur, satunya untuk Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Baik, terima kasih anak-anakku yang ku banggakan dan saya cintai. Shalom. Shalom. Kamu duduk. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Baik, saya merespon
pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi ya. Saya tidak akan berurutan satu persatu, tapi saya akan lihat di dalam sebuah konteks kepemimpinan dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Tadi disampaikan kepada calon kepala sekolah tadi bahwa Merdeka Jaya itu adalah sekolah yang visinya itu membangun karakter Yesus di situ ya. Saya karakter Yesus itu apa? Bisa dibantu karakter Yesus itu apa? Ya, kasih hukumnya, karakternya. Jadi itu karakter-karakter. Paling utama karakter Yesus itu yang juga adalah karakter yang kita mau. Nomor satu, paling besar 3 karakter ini. 1, berpengetahuan. Karakter Yesus. Jadi kalau Yesus bodoh tidak mungkin menjadi Tuhan. Karena Yesus itu pintar, berpengetahuan. 2, dia berani. Karakter Yesus. 3, dia peduli. Jadi 3 ini paling penting dulu. Bangun diri. Kalau orang tanya, apa karakter Yesus dalam diri kamu? Dari 3 ini ada nggak 3-3? Nah, satu persatu akan tahu itu. Saya punya karakter Yesus, yaitu pengetahuan saya. Saya punya karakter Yesus adalah kepedulian saya kepada sesama. Saya punya karakter Yesus untuk membela setiap orang yang tertindas atau mengambil langkah berani untuk membangun diri saya sendiri. Nah, itu 3 karakter pokok Yesus. Nanti baru dia mempunyai dampak yang lain. Tapi ini paling basic, paling mendasar. Dan setiap manusia yang punya karakter ini, dia akan menjadi manusia pemimpin. Jadi kalau tanpa ini 3 karakter, tidak mungkin menjadi manusia pemimpin. Mau menjadi leaders, tapi penakut. Mana bisa? Apa orang bisa jadi leaders kalau penakut? Bisa tidak? Harus berani. Mau menjadi leaders, pemimpin, tapi bodoh. Bisa tidak? Tidak bisa. Mau menjadi leaders, tapi tidak peduli kepada sesama. Bisa tidak? Nah, ini 3 karakter besar yang dimiliki oleh setiap manusia yang mendeklarasikan diri sebagai pengikut Yesus. Kalau orang bilang, saya memiliki karakter Yesus, artinya di dalam, begitu pertanyaan itu dikasih, maka dia langsung 3 ini dijawab. Saya punya pengetahuan, saya punya kepedulian, saya punya keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Karena itu, dasar dari 3 itulah, baru lahir yang lain. Hukum di dalam Yesus buat hukum kasih, itu bukan karakter hukumnya. Hukum kasih. Kasih ke siapa? Kasih ke Tuhan Allah dan kasih ke sesama manusia. Seperti jadi artinya setiap orang yang mau menjalankan hukum ini, kalau karakter 3-nya ada, maka dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan orang lain dan Tuhannya. Itu tidaklah mudah, omongnya gampang, tidaklah mudah. Pendeta sekalipun bahkan mungkin 1%, 2% pun belum sanggup. Nah, mudah-mudahan kalian bikin 80%. Amin. Kenapa? Karena tidak dihitung dengan baik. Setiap perbuatan manusia itu dapat dihitung secara baik. Dan saya datang hari ini dengan pertanyaan, mengapa mau datang di sini? Saya mau datang di sini karena saya mendengar banyak tentang kalian. Saya mendengar banyak perubahan-perubahan hebat dari manusia-manusia yang biasa, manusia-manusia yang datang dari kampung-kampung, manusia-manusia yang hidupnya tidak mempunyai kepercayaan diri, tapi mereka dilatih dalam sebuah sistem pendidikan yang mampu membuat mereka percaya diri. Dan itu saya mau lihat macam manusianya mana. Itu yang saya. Dan itu saya pun bersyukur sejak hadir di sini dan dibawa untuk berkunjung untuk melihat perkembangan sekolah ini dan bertatap muka dan bercerita sambil ngobrol-ngobrol santai dengan murid-murid atau siswa. Saya juga menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan gambaran bahwa sistem pendidikan yang di sini yang telah dilakukan oleh Merdeka Jaya adalah sebuah sistem pendidikan yang mestinya menjadi sistem pendidikan Nusa Tenggara Timur.
Karena itu tadi ada pertanyaan kepada Kadis tadi, mungkin dia akan gampang untuk menjawab. Saya datang belajar seperti ini sehingga ke depan seluruh sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah pemerintah mempunyai model dan karakter seperti ini. Nah, itu akan disiapkan seperti itu. Karena itu saya sebagai gubernur untuk bermimpi membangun Nusa Tenggara Timur bangkit menuju sejahtera, maka key suksesnya adalah bagaimana anak-anak muda seperti kalian ini dipersiapkan dengan baik untuk menggantikan saya dan terus-menerus membangun mimpi-mimpi besar kita. Itu tugas utamanya. Key suksesnya, kunci suksesnya. Nah, karena itu menghadiri setiap lembaga-lembaga pendidikan, memberikan motivasi agar nantinya anak-anak akan mampu untuk menjadi manusia-manusia pemimpin seperti yang sedang dilatih di sini. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah manusia yang memiliki 3 karakter itu, dan dia selalu mendahulukan follower daripada dirinya sendiri. Selalu itu. Tidak ada pemimpin, nanti ada yang nyerang datang, dia lari duluan, suruh anak buahnya maju, dia kabur duluan. Itu tidak ada. Pemimpin adalah dia akan berdiri tegak untuk menerima segala hal. Pemimpin akan mampu menjadi contoh untuk memanage yang benar. Karena itu menjadi seorang pemimpin tidak gampang. Kamu disiapkan menjadi pemimpin, tidak gampang. Pemimpin punya keberanian di saat orang semua takut. Pemimpin itu tidak bisa dengar orang, oh ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak bisa Bapak, ini tidak bisa. Lalu dia bilang, oh ya tidak bisa. Pemimpin selalu terdepan. Kenapa dia terdepan? Karena dia berpengetahuan. Karena itu dia berpengetahuan, dia memutuskan terdepan. Itu contohnya. Karena itu kita memiliki kapasitas pemimpin bila kita punya keberanian. Nusa Tenggara Timur, kita sedang melatih. Terus melatih. Anak muda hari ini kalian akan menjadi seorang pemimpin masa depan bila kamu memiliki karakter-karakter itu. Sehingga ke depan kita mampu untuk melihat seluruh potensi Nusa Tenggara Timur yang dapat kita kerjakan dengan baik. Contoh paling gampang, kelor seperti tadi Umbu sampaikan. Ini nanti kita akan lihat tubuh alat di mana, masalahnya apa nanti dicek. Tetapi kelor adalah sebuah tumbuhan yang oleh WHO disebut pohon ajaib. Pohon ajaib. Tidak ada binatang ajaib. Binatang purba ada. Binatang ajaib tidak ada. Tapi pohon ajaib, bila anak-anak Google pohon ajaib, maka keluar adalah pohon kelor. Disebut pohon ajaib. Mengapa dia ajaib? Karena pohon ini menghasilkan daun yang punya nilai nutrisi yang sempurna. Seluruh vitamin di dalam daun pohon ini memiliki vitamin ataupun nutrisi yang jauh melampaui daripada apapun. Minum 1 gelas kelor, teh kelor, sama seperti kita telah minum susu 5 gelas, juga sama juga kita sudah makan telur 5 buah, juga sama dengan kita sudah minum atau bahkan makan jeruk vitamin C sekitar 10 buah, seperti sudah makan pisang berkadar potasiumnya sekitar 5 buah, sehingga lengkap semua apapun yang ada cuma minum 1 gelas itu, seluruh nutrisi mampu untuk mengisi. Pertanyaan, apakah tiap pagi ada yang minum teh kelor atau makan daun kelor? Ada. Makannya ada atau makan tiap hari? 1 minggu 1 kali tidak bisa, Pak Bobi. Cuma tanam saja toh. Tanam gampang. Inilah pohon paling gampang ditanam. Kenapa? Dia merupakan pohon yang akan tumbuh gampang, apalagi di dataran rendah dan tropis. Ini pohon tropis, tanaman tropis. Tropis itu artinya 2 musim saja, panas dan hujan. Kalau itu ada 4 musim, panas, hujan, semi, dingin. Nah, itu beberapa musim. Kita cuma 2 musim, menunjukkan kita tropis.
Nah, karena itu pohon ini pohon yang sangat cocok, apalagi lingkungan sini. Banyak itu lihat. Tadi Pak Wakil calon kepala sekolah begitu. Rumah-rumah begitu jangan doakan saja. Doakan dan tanam ke mereka pohon kelor. Mengapa? Tidak perlu berpikir. Bila di rumah itu ada pohon kelor, maka pesannya adalah rumah ini tidak akan kekurangan protein. Rumah ini penuh dengan protein. Karena saya makan satu piring sup kelor, sudah mampu mengisi seluruh saya punya kebutuhan otak saya. Saraf otak saya bisa dapat diisi oleh protein-protein untuk saya tidak jadi orang bodoh. Karena itu makanan penting untuk mengisi kita. Itu karena itu sekolah yang akan didorong, jenis pendidikan yang akan didorong di dalam Nusa Tenggara Timur, model seperti Pandega, tetapi ditambah mereka akan diajarkan seluruh potensi sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur. Jadi begitu tamat dari Pandega atau tamat dari manapun, bertemu dengan siapapun, dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur. Apa ya potensi Nusa Tenggara Timur? A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K. Ini sudah dikerjakan, ini dikerjakan, potensinya sekarang ini sekarang dikerjakan. Itu, wah, kamu luar biasa ya, paham potensi Nusa Tenggara. Ini sedang dikerjakan. Karena kita tahu banyak sekali kita tamat ataupun pergi keluar daripada Nusa Tenggara Timur. Umpama ada yang lolos mendapatkan beasiswa di Jawa, tapi begitu ketemu teman-teman di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, begitu ditanya dari mana NTT, apa di NTT yang potensi yang paling bagus, nanti tidak bisa jawab. Paling cepat-cepat jawab pariwisata, 1 titik. Lalu tempat pariwisata. Tapi kalau Mama sudah paham semua, maka dia akan bilang NTT itu adalah provinsi kepulauan, archipelago provinsi. Kami memiliki sekitar 500 pulau provinsi ini. Di 500 pulau itu berpenduduknya ada 48 pulau berpenduduk. Pulau-pulau dan kami punya budaya yang sangat beragam. Setiap desa dan desa yang lain ada tempat yang tidak bisa bicara dalam bahasa daerah karena dia punya bahasa daerah yang lain. Contoh teman-teman dari Alor, kalau umpama bicara di Alor di desa lain, belum tentu satu desa dan desa lain bisa bercakap-cakap dalam bahasa daerah karena mereka berbeda bahasanya. Beragam bahasa, beragam budaya, beragam juga jenis rambut, beragam jenis kulit. Nah, itulah Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur begitu kaya, ya sangat luar biasa. Keriting rambutnya bukan berarti jelek. Keriting itu mahkota. Jadi kalau sudah keriting dia bikin lurus ya. Itulah populasi manusia Nusa Tenggara Timur. Jumlah sekian banyak. Pulau-pulau besarnya ada 3 pulau besar. Ada Pulau Sumba, ada Pulau Timor, ada Pulau Flores. Dijelaskan satu persatu. Di Sumba itu apa saja, jenis dan bagaimana tenunannya. Kami punya kekayaan kebudayaan dengan tenun. Apa itu tenun? Woven cloth, macam apa? Itu dirumuskan dengan baik. Jadi karena itu kepala sekolah dua-dua rumuskan ini dengan baik. Selain daripada pelajaran budaya, tapi ini pengetahuan tentang budaya, pengetahuan tentang populasi Nusa Tenggara Timur dijelaskan dengan baik mulai dari masuk mereka sudah paham sehingga bila mereka pergi dari NTT mereka sangat fasih menjadi agen, menjadi duta Nusa Tenggara Timur dimanapun dia berada. Itu pekerjaan tidak susah karena pengajarannya baik. Itu tadi. Kedua, apa sumber daya yang hebat? Pasti nomor 1 kelong. 2, kami punya pariwisata yang indah, pantai yang hebat. Kami mempunyai binatang purba yang luar biasa. Binatang purba banyak, tapi ini yang mampu tetap hidup liar dan purba. Binatang purba itu banyak, gajah binatang purba banyak, lele binatang purba. Tapi karena sudah dibudidaya dia tidak purba lagi. Kalau nanti komodo dibudidaya, kasih makan tiap hari, kasih minum tiap hari, nanti dia jadi bukan binatang purba yang liar, tapi dia binatang purba yang dibudidaya. Lama-lama kita bisa makan sate komodo karena sudah dibudidaya nanti. Itu
catatan-catatan yang ada. Kita akan jawab seperti itu. Lalu apalagi kita mempunyai sirip rumput laut. Karena itu kepala sekolah bawa mereka, Pak Bobi. Setiap sekolah dalam biasa seperti ini kamu mempunyai kemandirian untuk membuat program. Kamu bawa keluar dengan mereka belajar ini, bawa melihat pabrik rumput laut, apa saja produk rumput laut yang keluar. Lalu di mana rumput laut ini modelnya, bagaimana cara tanamnya, sehingga semua orang paham tentang itu. One day kalau kamu kemana pun kamu mampu menjelaskan dengan baik NTT sedang kerja apa, sampai di mana, apa itu kereganan. Kereganan itu apa itu dalam rumput laut, bentuknya macam apa yang dibutuhkan, lanjut kereganan apa saja dibuat, itu akan kamu paham. Itulah belajar, itulah kalian akan belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah kesempatan program untuk kalian bisa ekspansi. Dulunya tidak, sekarang kita punya kesempatan itu. Kami dulu tidak punya kesempatan itu, tapi kamu hari ini mendapatkan sebuah kesempatan dari pemerintah untuk membuat pendidikan itu tidak lagi statis di dalam ruang-ruang kelas yang kaku, tapi dia keluar dari ruang-ruang kelas untuk belajar tentang alam, belajar tentang budaya-budaya. Itulah kenapa disebut Merdeka Belajar. Nah itu nanti setelah saya keluar dari sini, kalian yang sudah luar biasa ini akan lebih luar biasa lagi karena kalian akan belajar tentang rumput laut, tentang kelor, tentang pariwisata, belajar tentang bagaimana lobster, belajar tentang ikan kerapu, belajar tentang daging sapi, belajar tentang pakan ternak. Kami belajar semua sehingga nanti di antara kalian akan menjadi seorang pengusaha-pengusaha yang saya sebutkan tadi. Leadership itu tidak harus mimpin banyak orang, mimpin diri sendiri itu baik menjadi leader terhadap diri sendiri. Dan paling susah ada yang menjadi leadership untuk diri sendiri. Kalau bisa mengalahkan diri sendiri, gampang mengalahkan orang lain. Contohnya, lari 10 kilo targetnya, tapi nanti kelari bilang, saya sudah tidak kuat lagi, berhenti sudah. Itu namanya pemimpin buat diri sendiri. Biasanya kalau orang pemimpin buat diri dia bilang, hei, kamu harus selesaikan target yang telah diberikan. Dia telah menjadi pemimpin buat diri. Sebelum mimpin orang lain, mampukah kita mimpin diri kita sendiri? Itu paling penting. Nah, karena itu memang kesempatan hari ini, dunia hari ini akan lebih mudah buat manusia, buat orang-orang yang anak-anak yang terlahir hari ini, buat kalian yang berada di tempat ini. Tidak semua dulu kesempatan untuk bertemu gubernur. Tidak semua. Saya sampai dengan umur seperti ini tidak pernah ketemu gubernur sehebat beliau. Jarang saya ketemu pemimpin. Karena itu saya hadir di sini untuk menyampaikan bagaimana luar biasanya Nusa Tenggara Timur, hebatnya Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa kita baru saja melakukan KTT ASEAN Summit, pertemuan presiden di ASEAN di Labuan Bajo yang ibu kota kabupaten. Belum pernah terjadi di dunia manapun, di negara manapun, sebuah konferensi tingkat tinggi ditempatkan di ibu kota kabupaten. Tidak pernah ada. Tapi Nusa Tenggara Timur mampu melaksanakan, sekian Bapak Presiden Joko Widodo, kita mampu melaksanakan di sebuah ibu kota kabupaten dan sukses. Ini tantangan dan juga kesempatan. Tangannya memang masih terus ada, kesempatan bahwa hari ini Nusa Tenggara Timur mau main saja antara main bola kaki antara Indonesia dan Argentina, rayuan salah satunya hadiah yang diberikan adalah berkunjung ke Labuan Bajo gratis. Bayangkan, hebat sekali Indonesia. Harus merasa ada kebanggaan seperti itu. Apakah kebanggaan satu itu cukup? Tidak cukup. Ya bangga, seperti tadi ditanya, bagaimana dengan Nono? Kalau Nono jangan ditanya, Nono punya jalan sendiri. Orang seperti Nono itu tidak urus lagi. Dia akan urus dirinya sendiri. Karena dia sudah pasti direbut oleh siapapun. Orang sekelas Nono itu yang kita pikir lagi. Ya kalian yang kita pikir. Kalau Nono sudah, kalau kalian sudah pintar begitu, negara tidak usah ikut lagi. Kamu akan melihat terang. Kamu akan menemukan terang dalam kegelapan itu dengan baik. Tapi kalau yang belum lihat terang betul, nah itu yang negara urus. Jadi jangan tanya, bagaimana Nono? Sudah Nono. Karena Nono akan diambil oleh semua orang. Tidak diambil oleh gubernur baik sebagai pejabat maupun pribadi, diambil orang lain. Karena Nono pasti menjadi rebutan. Dia menjadi salah satu manusia yang akan disiapkan untuk ke depan. Bila investasi itu dikembalikan dalam bentuk kerja-kerja seperti Pak Bobi, nanti dari sekolah ini
akan keluar di sana bisa kerja bersama dengan perusahaan Pak Bobi dan yang lain-lain. Itu sebuah investasi manusia, human investment. Nah, karena itu tidak ada yang rugi di sana. Tidak rugi di sana. Nah, kita menyiapkan semuanya sehingga semua paham apa yang bentuk Sumba. Sumba itu macam apa? Dulu kepada mereka yang dulu lihat pulau kami penuh dengan banyak pencurian terhadap ternak yang ragu untuk masuk di tempat ini, jangan takut lagi. Walaupun ada kecil-kecil, tapi sekarang mereka sudah berlutut tobat semua. Loh kenapa? Loh karena ada yang ditangkap bawa ke Nusa Kembangan dan Sabtu hidup dan pulang dan menjelaskan dengan baik, menarasikan dengan baik bagaimana penderitaan Nusa Kembangan itu sehingga teman-teman yang lain tidak sempat pulang lagi, akhirnya stres dan mati di Nusa Kembangan. Dan dia akhirnya ditolong oleh Tuhan dan dia kembali dan dia menjelaskan kepada teman-teman yang sekarang masih mungkin berniat untuk mencuri lagi di Sumba, jangan, ini penderitaan tidak kamu tanggung, mampu untuk menanggungnya. Nah, makanya kamu lihat kenapa hari ini di Sumba pencurian ternak jauh turun. Biasanya kalau kita pergi di Sumba, khususnya Sumba Tengah, itu tidak ada lagi kios atau toko itu buka sampai di jam 9 malam, jam 10 malam. Sekarang kalau Anda pergi di sana, anak-anak pergi, kamu bisa lihat toko, kios itu. Jam 12 malam pun kita pergi, masih ada toko ataupun kios yang buka. Menunjukkan apa? Keamanan Sumba hari ini sudah sangat baik. Itu tadi datang dari 3 karakter itu. Apa tadi? Datang dari 3 karakter. Nah, karena itu kita terus belajar hal-hal ini. Ya, saya minta ke Pak Guru, Bapak Guru, Ibu Guru, tolong selain dari pengetahuan-pengetahuan yang diberikan sebagai kognisi, tetapi pengetahuan tambahan tentang kelokalan kita, kemajuan kita, perubahan-perubahan kita, harus kita bicara. Kita tidak boleh banyak bicara tentang jeleknya sebuah provinsi. Kita taruh dia sebagai sesuatu yang harus kita selesaikan. Tapi kalau kejelekan terus yang kita lihat, maka kita tidak optimis. Kita tidak bersuka cita. Tadi bilang sukacita adalah? Sukacita adalah? Mengapa? Mengapa ini kekuatan? Karena apa? Apa ya? Kenapa? Kenapa tiba-tiba kita sukacita itu apa sehingga kita menjadi kuat? Ternyata orang bersukacita adalah orang-orang akan tubuhnya melahirkan hormon endorfin. Nah, nanti sebentar berhubungan hormon endorfin itu nafsa. Hormon endorfin adalah hormon kebahagiaan. Bila orang bahagia, maka dia akan mempergunakan seluruh energi dalam tubuhnya untuk dia bangun diri. Jadi kalau orang punya hormon endorfin, biarpun tidak kuat, dia akan kuat karena dia bahagia. Dia punya motivasi yang luar biasa. Coba saja lari, umpama saya kasih lari, mulai kalau lari sampai di kilo 17. Mungkin sampai Jayapura sudah tidak kuat lagi. Tapi ada yang nona yang dia suka, dia bilang, ayo sayang, ayo sayang. Sukacita dan kebahagiaan melihat nona yang dia cinta ini memberikan dia kekuatan untuk lari terus. Itulah kenapa sukacita itu melahirkan, karena dalam sukacita kita punya hormon endorfin. Ingat baik-baik. Karena itu kenapa? Kok bangun jam 5 pagi itu apa? Saya jam 5, jam 4.30 orang tua saya bangun, berdoa diri bersama ibu, kakak-kakak. Saya anak bungsu, berdoa dengan kakak-kakak. Semua habis itu ambil air, siram bunga atau siram tanaman di sekitar depan pekarangan. Lalu setelah itu pergi. Begitu pergi, saya sudah sukacita. Mengapa saya sukacita? Karena saya bangun pagi, menyiapkan diri dengan baik, sehingga waktu ke sekolah, saya telah siap dengan baik. Saya periksa PR saya apakah masuk murah, karena saya masuk jam 7.30. Waktu saya panjang. Saya lihat lagi, apakah saya baca-baca sedikit lagi, sehingga saya punya kemampuan menyiapkan diri lebih panjang waktunya dibandingkan orang bangun mau sekolah 7.30, dia bangun jam 7.
Maka dia bangun, dia tidak sempat cuci muka, salah-salah sikat gigi, dia taruh 2-3 kali di sini, dia lap, dia hilang langsung. Maka dia punya cara menyiapkan diri terlambat dibandingkan orang bangun pagi. Semua orang yang bangun jam 5 pagi mempunyai perencanaan lebih baik daripada orang bangun kesiangan. Karena itu ditanya, kenapa jam 5? Itu salah satu waktu terbaik. Karena kamu bangun sebelum matahari terbit. Bila di Nusa Tenggara Timur, matahari terbit itu 5.48. Kamu telah 48 menit bangun sebelum keluarnya cahaya di ufuk timur. Kamu telah menyiapkan diri untuk melayani hari ini. Itu filosofinya begitu. Karena itu semua yang bangun jam 5 menyiapkan diri start dari jam 5, dia lebih siap daripada siapapun. Lalu orang tanya, anak-anak kan kurang tidur. Kan tidur kan pemerintah tidak atur. Kau tidur jam berapa usah kau lah. Yang penting kau bangun jam 5. Nah, makanya banyak ribut itu kenapa kan? Semuanya ribut. Ada anak-anak nanti kurang tidur lah, ini tidak tidur, bagaimana menurut teori kesehatan lah. Nah, itu namanya orang menganalisis tanpa input yang benar. Jadi ingat baik-baik, jangan kau kasih komen ikut-ikut kalau kau tidak tahu informasi yang dengan pasti dari sumbernya. Nanti informasimu terlihat bodoh karena yang punya sumber tertawain kan. Bodoh sekali orang ini. Tidak tahu input, komen. Nah itu. Jadi kalau sekarang ini kalau sudah mulai baca Facebook dan lain-lain, jangan ikut komen kalau tidak tahu sumber informasi dengan benar. Satu. Kedua, jangan ikut komen kalau tidak punya pengetahuan yang pasti tentang hal itu. Karena nanti orang menilai kamu, dari mana ini anak? Oh, dari Pandega Jaya. Pandega kok bisa orang kayak bodoh kayak begini? Untuk kita punya tantangan untuk membangun negeri kita ini. Negeri NTT ini selalu orang anggap sebagai provinsi miskin. Kita lalu menempatkan diri kita menjadi orang miskin. Begitu Anda menyatakan Anda miskin, tanpa sadari Anda mengurangi seluruh energi dalam diri Anda. Anda tidak lagi menjadi orang hebat. Karena Anda menyatakan Anda tidak mampu. Anda miskin. Saya tidak mampu. Jangan pernah itu. Karena di dunia bukan orang kaya lah yang mereka jadi pemimpin saja. Tapi orang-orang dimanapun dan kampung manapun yang dia sadar untuk dia mau berubah, itu orang-orang yang akan menjadi orang hebat. Karena itu kalau kamu lihat orang kaya, kamu jangan takut. Salah-salah dia akan menjadi anak buah kamu ke depan. Karena orang kaya tapi tidak dididik seperti orang yang berjuang, maka dia akan kalah dengan anak orang miskin yang sadar berjuang untuk dirinya. Pasti dia akan kalah. Itu pasti. Karena itu uang bukan segala-galanya. Uang hanya akibat dari mereka yang punya spiritual. Uang hanya akibat. Apa itu spiritual? Caranya adalah baca Alkitab. Itu input, berdoa, mendengarkan nasihat-nasihat yang mempunyai nilai yang baik. Itulah input spiritual. Mendengarkan pikiran-pikiran yang membuat kita tumbuh dengan baik. Itulah spiritual. Ya, kalau tanya apa itu nilai spiritual? Itu adalah input-inputnya datang dari Alkitab. Datang juga dari setiap orang yang berbicara tentang nilai Alkitab yang baik. Tidak semua orang bicara Alkitab tapi dia mengerti. Tidak semua orang. Pendeta sekalipun juga tidak mengerti. Banyak juga pendeta bicara Alkitab tapi tidak mengerti. Jadi jangan sempat kau pikir bahwa pendeta itu mengerti. Kau belajar sungguh-sungguh supaya ke depan kalian menjadi pendeta-pendeta yang hebat. Kalau saya tertarik jadi pendeta, jangan jadi pendeta hanya baca omong tidak betul. Karena itu tantangan kita. Kita menyiapkan dia. Itulah manusia spiritual. Manusia spiritual. Lalu apa tanda manusia spiritual? Kalau orang tanya, kalau inputnya seperti tanda manusia spiritual itu macam apa? Pertama dari Pandega Jaya, apa itu manusia spiritual? Tandanya, outputnya, terlihat dia seperti apa? Orang itu dimanapun dia berada, dia tidak pernah kehilangan harapan. Itulah tandanya manusia spiritual. Dia selalu membangun harapan, dimanapun dia berada. Dia tidak bisa menyerah. 1000 orang di sampingnya menyatakan, ini tidak bisa. Dia bilang, bisa. Bisa. Itulah manusia spiritual. Jadi kalau kita miliki ini, ada 4 yang kita harus miliki.
Satu, manusia spiritual. Dua, hari ini sedang kami lakukan manusia intelektual. Manusia di dalam kognisinya banyak pengetahuan, banyak informasi masuk di kepalanya. Tempat kepala kamu di depan saya ini, semua ini, di dalam sel saraf kepala kamu, batok kepala kamu itu sel saraf itu ada 100 miliar sel saraf di dalamnya. 100 miliar neuron plasticity di dalam. Nah, 100 miliar itu sedang kamu isi. Kamu mulai kasih hubung satu saja. Sebelum masuk ke sini, kamu punya mungkin terhubung baru sekitar 10 atau 100 atau 1000. Tapi dengan masuk dalam sebuah sistem pendidikan ini, kamu dilatih. Sekarang kemungkinan besar kamu sudah menyentuh di 100 juta dari 100 miliar yang ada. Belum 10% ya kan? Belum. Bila kamu nanti dididik terus-menerus, punya pengetahuan banyak, mengerti tentang segala hal yang banyak, budaya mengerti, bahasa mengerti, matematika mengerti, ekonomi mengerti, fisika mengerti, semua teori-teori integral yang IPA itu. Kamu jangan bilang integral, IPA itu bisa dibawa ke sosial nanti saya jelaskan kemudian. Kalau kamu sudah mengerti semua, maka kamu sambungannya bisa sampai 60 miliar. Kalau 60 miliar, kamu akan melihat apapun, kamu akan tahu. Karena disitulah kamu punya pengetahuan yang luas, kamu punya pengetahuan yang menggambarkan diri Tuhan dalam diri kamu sebagai orang berpengetahuan. Jadi kalau orang bilang, saya pengikut Yesus, yang mana pengetahuan saya? Berapa kau punya sambungan? Diperiksa di, wih, ini anak 100, hampir dekat-dekat 100 miliar. Ah, itu sudah mau dekat Tuhan itu. Sudah mau dekat Tuhan. Lihat apa saja, begini. Apapun tidak bikin dia susah. Karena dia sangat jauh. Sambungannya banyak. Sambungan. Setiap manusia, ada seorang profesor pendidikan namanya Joe Bullard dari Stanford University. Dia bilang tidak ada anak siswa yang bodoh. Tidak ada. Kalau kedapatan anak siswa yang bodoh, maka dapat dipastikan anak itu tidak beruntung saja mendapat guru yang baik. Jadi tidak ada. Kalian beruntung berada di sebuah sistem pendidikan yang mendapat guru yang baik. Sehingga kalian akan mampu diisi. Sehingga kalian punya sinaps. Sinaps itu artinya sambungan di dalam sel. Jadi kalau orang makin hari makin pintar, tandanya sambungannya makin banyak. Jadi dulu kalau ketemu seorang, balik lagi, karena dia pintar sekali. Pesannya, oh itu sinapsnya panjang sekali. Itu ketahuan, sambungannya banyak. Nah, kalau sambungannya tidak ada, begitu aku, iya. Iya apa? Iya Bapak. Ya apa lagi? Iya Bapak. Nah itu pendek sekali, dia begitu saja. Jadi tidak ada sambung apapun. Berdiri banyak potensi, tetapi tidak disambung. Sama dengan Nusa Tenggara Timur. Teori otak yang kita punya itu sama dengan potensi hari di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali potensi, tapi tidak ada sambungan. Sehingga akhirnya kita susah setiap saat. Karena sambungannya tidak ada. Nah, kalau seperti itu, kita punya intelektual. Tadi apa? Satu tadi apa? Jangan lupa deh, saya tuntut nanti. Kalian suruh saya ulang setengah mati. Satu apa tadi? Apa? Sonde yang bukan itu 3 lagi. Yang baru saja umum. Spiritual, syarat itu. Spiritual 2. Ini yang ketiga. 3 ini networking. Dulu di Alor, TTS, Sumba, belum kenal Pak Bobi. Begitu kenal Pak Bobi, kenal kepala sekolah, kenal imam guru, kenal sesama. Itulah kalian sedang membangun networking hidup kalian. Membangun jejaring sosial. Karena hidup tanpa kenal orang tidak bisa. Tidak ada manusia yang hebat tanpa tidak kenal orang. Saya hidup dalam rumah saja, tapi semua manusia luar biasa percaya saya. Mana bisa begitu? Ada begitu? Tidak bisa. Itulah karena itu harus kenal orang. Harus kenal siapa saja. Kenal pengusaha, kenal polisi, kenal tentara, kenal politisi, kenal gubernur, bupati, kenal preman juga. Nah, jangan tidak kenal preman, nanti kalau preman begitu orang mau gawet, ya aman. Itu kenal semua, kenal hakim, kenal jaksa, kenal pengusaha luar negeri. Manusia-manusia ini mempunyai jaringan, networking yang luar biasa. Orang seperti ini luar biasa kayanya. Karena itu
Orang mempunyai spiritual, ini orang kaya. Tambah lagi satu, intelektual mulai tambah kaya. 3, punya networking, jaring sosial, mulai kaya luar biasa. Jadi kalau orang tidak kenal siapapun, kenal tukang parkir, kalau tukang parkir, apa kabar? Orang bayar 200 kita 1000, siap, besok kalau begitu sampai, apa simsa? Nah langsung, karena tukang parkirnya kenal kita. Kalau tidak kenal, biarpun ada pun sudah ada orang. Ada yang pesan. Nah, itu namanya itu networking. Tuh sudah berapa? Coba ulang. Spiritual. Sekarang yang keempat, sehat. Keempat ini. Orang sehat pasti kaya. Tidak mungkin orang kaya uangnya 1 triliun, tapi dia jalan 2 meter dia bilang, Tadi pertanyaan rokok, bagaimana rokok di sekolah? Nanti lewat Pak Kadis ditertibkan kalau masih ada. Karena dengan merokok masih muda, nanti jadi masalah seperti saya. Kita untung cepat berhenti. Bayangkan kalau dulu bisa merokok seperti itu, SMP kami sudah merokok. Hebat, oh kaya. Dari kampung datang lihat anak tukang merokok kan kami juga itu. Minum lagi, Pak. Dulu kan dari kampung datang anak kota Mak Isap sampai minum kami juga itu. Lama-lama kita miring semua tidak sekolah sih. Itu tidak mungkin untuk menjadi orang kaya. Karena Anda merusak kesehatan dirimu. Anda merusak sebuah bejana yang nanti tersimpan tadi pengetahuan, spiritual, pengetahuan, networking dalam diri itu. Anda rusaknya. Tidak sehat. Nah, tanda sehat paling gampang ada. Kasih lari Pak Guru Pak Sekolah, itu dia. Setiap hari, saya belum masuk kelas, ini benar atau enggak? Ini akan kamu dimana? Perempuan 5 kilo, laki-laki 10 kilo. Lari. Nanti saya datang lihat satu saat. Mengapa itu lari? Ini ada filosofi. Lari adalah cara bagaimana Anda menjadi pemimpin buat diri sendiri. Anda pasti tidak akan sampai 5 kilo. Tapi Wadri akan sampai. Bukan karena akan mampu kuat saja, tapi Anda terus memotivasikan diri untuk sampai. Waktu Anda bisa mencapai 5 kilo setiap saat, setiap hari Anda bisa lari, Anda menyatakan, mulai hari ini, saya mampu menjadi pemimpin dalam diri saya untuk 5 kilo. Itu Anda sudah. Dia tanya, apakah Anda ciri khas pemimpin dalam diri Anda? Saya pemimpin bila saya disuruh lari 5 kilo, saya akan mampu memimpin tim saya berlari 5 kilo. Kenapa orang tanya? Apa rahasia untuk membuat solid? Tadi ada pertanyaan itu. Bagaimana tim itu bisa solid? Tim itu bisa solid kalau dia lihat seseorang, dia bisa meyakini bahwa orang ini mampu membawa mereka pada tujuan yang mereka capai. Tim itu akan solid. Jadi kalau orang bisa lihat anak ini lari 5 kilo dan baik, biasa-biasa saja, mereka akan percaya dia. Apa kata dia kita percaya? Karena dia telah melakukan. Itulah tim itu akan solid. Jadi pemimpin harus menjadi contoh. Ya contoh. Karena itu tidak mungkin menjadi pemimpin lari 5 kilo kalau dia cuma lari 500 meter. Dan dia berhenti. Kosong sudah, latih sudah. Terus sudah. Saya stop di sini saya. Tidak mungkin. Nah, itu tidak mungkin. Nah, karena itu ada filosofi. Seluruh orang yang berlari jauh punya masalah terhadap endurance, daya tahan. Dan hidup membutuhkan daya tahan. Tidak ada orang yang bisa hidup. Karena itu di dalam pendidikan itu tidak hanya cuma isi tadi, tapi spiritual tadi itu harus dilakukan. Karena itu kita mau ukur kesehatan kita. Apakah ini serangan jantung tiba-tiba atau tidak? Apakah ini cukup kuat ini? Dengan cara lari pagi. Maka bangunnya tidak 5:20. Mungkin esok pelan-pelan mulai bangun, tidurnya diatur lebih cepat. Karena bangunnya bisa jam 4. Karena boarding school. Bisa jam 4, lari dulu. 1 jam sampai jam 5, pulang mulai duduk, sambil baca begini, lalu. Kenapa? Hari pertama semua loyo. Kalau dilakukan program ini. Hari kedua juga tiarap. Hari ketiga tiarap, lebih parah lagi. Karena belum pulih. Lalu terus pelan-pelan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, semuanya bertaruh. Semuanya akan lari dengan baik. Saya melatih banyak orang.
saya melatih banyak anak-anak berlari. Mereka tanya saya, kenapa teorinya lari? Lari adalah paling gampang mengukur seseorang punya motivasi atau tidak. Paling gampang mengukur seseorang punya motivasi adalah kasih tunjuk waktu dia lari. Karena kalau dia lari, napas sesak, darah sesak, kaki sakit, dia bilang bisa lah, mau suruh, bisa. Terus, lama-lama dia sampainya bukan karena dia mau, karena dia terpaksa. Begitu dia terpaksa, lama-lama dia termotivasi, karena dia terbiasa. Segala sesuatu yang dimulai pertama tidak enak. Segala sesuatu, bangun pagi, tidak enak mulai pertama. Maka kalian, kenapa saya beranikan bilang 4, kalian berapa? Karena kalian pernah bisa 5-20. Kalau kalian bisa 5-20, juga bisa bikin 4-20. Bisa lihat lakukan 4-20. Lari dulu, laki 10 kilo, perempuan 5 kilo. Saya yakin hari pertama tidak ada yang sampai. Saya yakin. Tapi nanti taruh di papan evaluasi. Kapankah saya sampai 5 kilo? Berapa waktu yang saya butuhkan? Berapa kalori yang saya buang? Perlu masuk berapa banyak dari apa? Kalor 1, ini 2, 3. Itu analisis yang tanpa disadari kita membangun kecerdasan kita. Dari lari saja kita sudah membangun sebuah pengetahuan tentang leadership yang luar biasa. Karena itu dengan lari Anda bisa nanti jadi pengusaha. Bagaimana menjadi pengusaha? Pengusaha itu lebih parah dari jadi gubernur. Lebih susah jadi pengusaha daripada gubernur. Jadi kalau lihat seorang pengusaha kayak Pak Bowie begini, dia lebih susah dari jadi saya. Pengusaha itu satu, cari uang sendiri untuk bayar dia punya karyawan. Gubernur tidak perlu cari uang untuk bayar karyawan. Sudah dibayar oleh pemerintah, bayar. Tidak usah kita pusing-pusing itu uang lagi. Kita perintah-perintah saja. Kadis pertanian ini sudah dibayar oleh pemerintah. Tambah lagi menjadi pejabat, ada lagi insentif lagi buat dia lagi. Sehingga mereka sudah aman-aman saja. Seluruh pakaian model seperti saya ini, Mama siapa ini, Ibu siapa ini? Nah, Maria Jesse, ini semua dengan Pak. Ini kami ini semua sudah dibayar semua. Jadi semua yang ini sudah terbiasa dibayar. Kalau seorang pengusaha, dia harus cari uang untuk bayar karyawan. Sudah cari uang untuk bayar karyawannya, belum tentu untung. Salah-salah rugi. Ya tuh, lalu dia pinjam bank. Bayar kredit, ini besar bermasalah. Karena itu seorang pengusaha lebih sulit daripada seorang bupati atau gubernur. Karena itu kalau pengusahanya tidak rakus, dia punya karakter Yesus tadi, peduli, berpengetahuan dan berani, menjadi gubernur atau bupati lebih baik daripada orang yang bukan dari sana. Kenapa? Jadi pengusaha itu bikin aturan sendiri. Jadi gubernur tidak, aturan sudah ada, tinggal ikut. Menjadi pengusaha, dia mencari orang-orang sendiri. Kita tidak ada tim khusus untuk sudah disiapkan. Karena itu memang tidak mudah untuk kita menjadi manusia-manusia seperti ini. Ini lebih sulit. Saya berulang kali. Orang kalau berinvestasi, yang pasti dari investasi itu apa? Yang pasti rugi. Itu sudah pasti. Uangnya ditaruh, belum tentu tidak untung. Dia sudah hilang uang, udah kepastian rugi. Karena itu orang yang berinvestasi, dia adalah orang yang sangat berani. Orang-orang pengusaha itu berani. Dibandingkan orang-orang pegang negeri, orang pengusaha paling berani. Jadi kalau lihat orang berusaha, itu orang berani. Pegang negeri belum tentu berani. Mohon maaf bro. Saya pegang negeri belum tentu berani. Tapi kalau orang investor, dia pasti berani. Rugi. Kalau dia untung sudah hebat, kalau kita bayar sama dia, mungkin wadik, karena keberhasilan dia juga akan menjadi bagian dari network kita. Karena itu perjalanan kita. Karena itu sekali lagi, ulang dari atas. Untuk menjadi orang kaya, nomor 1. 2. 3. 4. Ini yang kelima, ini akibat. Uang itu adalah akibat dari kita miliki 4 tadi. Maka tugas kalian di sini sedang membangun yang 4 tadi, yang cari uang. Kalau kamu memiliki yang 4 ini, uang akan datang kepada kamu. Karena uang itu mengalir dari atas, air itu mengalir dari atas ke bawah. Uang dari bawah ke atas. Semakin tinggi status sosialmu, semakin banyak uang itu. Jangan kerja cari uang kalau kau bodoh, kau tidak ada harapan,
kau berpenyakitan, lalu kau tidak kenal siapapun. Orang ini miskin atau kaya? Tidak kenal siapapun, bodoh, tidak berpengharapan, penyakit jalan terus. Miskin atau kaya? Karena itu sekolah pendidikan jaya. Ini harus diisi. Dan harus diisi dengan pengetahuan yang biasa. Kamu juga diisi dengan spiritual yang luar biasa di sini. Kamu juga akan diisi dengan kesehatan yang prima. Bukan saja umur tarik restock cuma 7 kali, besok tarik 100 kali. Tapi orang bingung-bingung sampai suruh berhenti. Lari luar biasa. Orang-orang bilang luar biasa itu. Dan bila kamu kerja berapa banyak, kamu punya daya tahan. Endurance itu. Karena bukan saja intelektual yang kamu punya daya tahan. Sehat itu punya daya tahan. Jadi kalau kamu orang bilang resilience, daya banting itu dia tidak pecah, tapi dia naik di atas. Karena dia terbiasa hidup dalam kesulitan-kesulitan. Yang hidup dalam masalah yang selalu keluar dari sukses. Itulah resilience. Orang-orang yang punya resilience. Orang-orang yang dibanting seperti bola voli itu. Kalau dia banting, dia tidak pecah seperti kita banting gelas kaca. Dan begitu banting, naik tinggi sekali. Itulah yang saya harapkan. Kehadiran saya di sini memberikan kalian motivasi. Dan seperti tadi disampaikan, apakah mempunyai tokoh untuk mereka? Iya. Saya memiliki 2 orang dalam hidup saya. Satunya bernama Surya Paloh, satu bernama Tommy Winata. 2 tokoh ini memberikan saya spirit untuk saya bertumbuh sampai hari ini. Dari Pak Tommy Winata saya belajar tentang bisnis dan nasionalisme. Dari Pak Surya Paloh saya belajar tentang politik dan strategi-strategi. Karena itu saya bisa berdiri di sini karena saya mempunyai 2 guru itu. Karena itu sekali lagi, pada siapapun kalian, tokohnya macam apa, tapi harus kalian nomor 1, mulai belajar menjadi pemimpin diri sendiri dengan memotivasikan diri. Kamu akan menjadi seorang pemimpin, menggantikan saya dan semua pemimpin yang ada di Republik ini. Terima kasih.